Perkenalkan, nama saya Faswai Sofal. Saya dari jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap akad pembiayaan ijarah. Sebelumnya, pada zaman sekarang seiring berjalannya waktu, masyarakat pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan, entah itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Nah, dari kebutuhan itu ada kalanya manusia tidak memiliki banyak uang untuk memenuhi kebutuhannya. Maka muncullah jasa pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang minat terlebih dahulu sebelum menjelaskan tentang bank. Minat tersendiri itu memiliki arti ketertarikan terhadap sesuatu maupun aktivitas. Nah, minat ini terdiri dari dua faktor. Yang pertama, faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, faktor internal yang terdiri dari faktor pembelajaran, faktor motivasi, dan faktor kepribadian. Kemudian yang kedua itu faktor eksternal yang terdiri dari faktor lokasi, faktor budaya sosial, dan faktor promosi. Nah, itu dia pengertian dari minat. Kemudian pengertian dari bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dan menyimpannya dalam bentuk simpanan atau tabungan. Kemudian lembaga keuangan menurut para ahli. Nah, di sini menurut Dahlan Siamati adalah badan usaha yang kekayaan utamanya dalam bentuk aset keuangan atau tagihan. Kalau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan claims, dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset real. Kemudian tentang bank syariah. Regulasi bank syariah tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang dimana menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Dan menurut jenisnya terdiri dari 3. Yang pertama, badan usaha syariah atau yang disingkat dengan BUS. Kemudian unit usaha syariah. Dan yang ketiga yaitu badan pembiayaan rakyat syariah. Nah, apa sih arti dari BUS ini? BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Materi selanjutnya yaitu tentang Badan Pembiayaan Rakyat Syariah. Badan Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang biasa disebut dengan BPRS ini adalah bank yang di dalam kegiatannya tidak menyediakan jasa lalu lintas pembiayaan. Nah, di dalam BPRS ini terdapat yang namanya sewa menyewa yang menggunakan akad ijarah. Nah, akad ijarah ini adalah akad penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa sesuai dengan transaksi sewa menyewa tanpa memindahkan hak kepemilikan. Kemudian landasan syariah dari akad ijarah ini yaitu DSN MUI nomor 9 DSN MUI Romawi 4 tahun 2000 tentang akad ijarah. Kemudian fitur dan mekanisme akad ijarah ini yaitu bank wajib mengeluarkan dana untuk merealisasikan penyediaan jasa yang dipesan oleh para nasabah. Kemudian landasan Al-Quran tentang akad ijarah ini yaitu Al-Quran surat At-Talaq ayat 6 yang artinya kemudian jika kamu menyuruh anak-anakmu untukmu maka berikanlah mereka upahnya. Nah, yang dijadikan landasan dari akad ini yaitu kata dari berikanlah mereka upahnya. Kemudian kembali lagi ke judul awal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap BPRS ini. Saya di sini mengambil contoh materi selanjutnya yaitu pembahasan tentang BPRS Syariah Kota Bumi. Yang dimana BPRS Syariah Kota Bumi ini merupakan bentuk penanaman modal pemerintah Kabupaten Lampung Utara
dalam membentuk badan usaha milik daerah di sektor perbankan yang diresmikan pada tanggal 29 Juli tahun 2008 oleh pemerintah setempat yang bermodalkan awal sebesar 15 miliar rupiah. Dan setelah berjalan 10 tahun, BPRS Syariah telah berhasil menghimpun dana masyarakat dan data menunjukkan bahwa dana yang masuk sebagian besar dari hasil deposito dan ijarah. Nah, sesuai wawancara yang diambil, 4 faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap akad ijarah di BPRS Syariah Kota Bumi ini ada 4. Yang pertama itu lokasi yang strategis, yang kedua yaitu prosedur pembiayaan yang mudah, dan yang ketiga yaitu hubungan sosial antara seseorang, dan yang keempat yaitu plafon pembiayaan ijarah multijasa di perusahaan ini yang penerangannya cukup besar. Sekian dari saya.